Oke, sambil tunggu ya, kita mulai karena udah jam 10 ya. Nah, kedengeran nggak Ovelia suara Miss? Iya, kedengeran. Oke, ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Nah, kita lanjut dari yang masih kemarin ya, mengenai penyederhanaan bentuk aljabar. Nah, sekarang kita pelajari yang poin ketiga, yaitu mengenai derajat dari bentuk aljabar, gitu ya. Derajat dari bentuk aljabar. Jadi, derajat itu apa? Ya, jadi derajat itu adalah banyaknya ya, banyaknya jumlah variabel. Nah, variabel itu apa? Variabel itu huruf ya. Jadi kalau di dalam suku yang disebut variabel itu adalah huruf. Jadi kalau angkanya tidak termasuk ke dalam variabel gitu. Jadi banyaknya jumlah variabel dari atau huruf dari suatu suku, baik itu suku tunggal maupun suku banyak ya. Yang kemarin kita udah belajar yaitu monom dan polinom gitu. Nah, sekarang kita lihat di contoh soal ya, di contoh soal. Ini pertama mengenai yang suku tunggal dulu ya. Ini mengenai yang suku tunggal. Jadi yang cuma satu, yang nggak ada plus minusnya. Nah, di sini kita lihat nyatakan suku di bawah ini dengan perkalian. Nah, setelah nyatakan dengan perkalian, tentukan derajat dari suku tunggal di bawah ini. Nah, contoh misalnya, kalau ini soalnya yang pertama ya, yang A adalah 2X. Berarti kalau dinyatakan dalam perkalian, kalian harus nulisnya seperti ini. 2 dikali ya dengan X gitu. Atau kalian kalau kalinya pakai titik juga boleh. 2 dikali X. Nah, karena derajat itu adalah yang huruf aja, berarti kita tinggal lingkari mana yang huruf. Yang huruf kan cuma huruf X nih. Ya, kebetulan X-nya cuma ada 1, berarti derajat dari 2X adalah cuma 1. Jadi kalian tulis derajatnya sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat gimana kalau soal yang nomor B gitu ya. Min 8A kuadrat. Berarti sama dengan, kalau kita nyatakan disuruh dengan perkalian, berarti kita bikin di sini min 8 dikali dengan A kuadrat. Kalau A kuadrat berarti A-nya ada 2 kali. Berarti kita harus tulis A dikali lagi dengan si A lagi. Nah, di sini bisa kita hitung. Karena yang ditanya tadi ya, variabel itu cuma yang huruf. Kita hitung yang hurufnya ada berapa? Ya, ada 1, ada 2. Berarti derajatnya sama dengan 2. Gitu. Ya. Nah, itu yang A sama B nih, contoh soal A dan B. Ada yang mau ditanya nggak sebelum lanjut ke soal yang C sama D? Nggak ada ya? Bisa ya? Nah, lanjut ya. Sekarang ke soal yang C. Kita lihat nih, soal yang C. Min 3X kuadrat YZ. Nah, berarti kalau kita nyatakan dalam perkalian, kita tulis sama dengan, berarti min 3 dikali X-nya ada 2, berarti kita tulis 2 nih. Ini Miss tulis kalinya titik ya. X kali X, terus ada Y, ada Z. Berarti dikali Y lagi, dikali Z lagi. Gitu. Nah, berarti di sini, kalau begitu, kalau yang di sini berarti, kalau kita hitung yang hurufnya aja kan. Ya, tadi kalau variabel itu artinya hurufnya aja. Hurufnya aja ada berapa? Ada X, ya kan? Ada X, ada 1, ada 2, 3, 4. Ya, kalau yang min 3-nya itu nggak dihitung karena min 3 itu bukan variabel. Berarti di sini derajatnya tadi kita hitung ternyata jumlahnya ada 4. X-nya 1, 2, 3 dan 4 ya. X-nya ada 2, Y-nya ada 1, Z-nya ada 1. Berarti derajatnya adalah 4. Gitu, ya. Nah, sekarang kalau yang nomor D gimana nih? Yang nomor D, P kuadrat Q pangkat 3R. Berarti kalau kita nyatakan dalam bentuk perkalian, berarti P dikali P 2 kali. Terus Q-nya, ya,
3 kali. Terus dikali dengan R-nya cuma 1. Berarti kalau kita hitung jumlah derajatnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti derajat dari suku ini adalah 6. Gitu. Nah, ini cara menghitung derajat dalam suku tunggal. Ada yang mau ditanya nggak sebelum kita lanjut lagi materinya? Nggak ada ya? Berarti lanjut ya ke lanjut selanjutnya. Nah, kita lihat lanjut ke page selanjutnya. Nah, page selanjutnya adalah untuk menghitung kalau bentuknya itu adalah ini, suku banyak. Nah, suku banyak itu yang kemarin itu ya, yang ada tambahnya, ada kurangnya. Jadi, kalau untuk suku banyak, derajat yang dihitung itu hanya yang jumlah derajatnya paling tinggi. Gitu. Jadi, kalau ada derajat yang lebih rendah, itu bukan derajat dari suku banyak. Jadi, contohnya seperti ini misalnya. 3x plus 10. Kalau 10 kan nggak ada hurufnya, yang ada hurufnya cuma si 3x. Nah, berarti ini kalau kita bikin 3x itu 3 dikali x. Ya kan? Nah, berarti derajatnya itu cuma yang hitungnya si x-nya aja nih. Nah, si x-nya ini ada 1. Ya kan? Berarti derajatnya dia sama dengan 1. Gitu. Ya. Terus 10 kan kenapa kok nggak dihitung? Karena 10 kan nggak ada hurufnya. Berarti dia nggak bisa dihitung derajatnya. Nggak ada gitu deh, derajatnya berarti 0. Berarti yang dihitung kalau A itu derajatnya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang di soal B, 2x kuadrat min 8x plus 5. Ya, berarti yang ada derajatnya, yang ada variabel atau hurufnya kan pertama adalah yang si 2x kuadrat. Terus sama yang kedua adalah min 8x. Kalau 5 kan nggak ada hurufnya. Nah, kalau ini x-nya ada 2 ya, yang pertama. Sedangkan yang kedua x-nya cuma 1. Kan kalau untuk suku banyak yang dihitung hanya yang paling tinggi. Berarti yang dihitung yang 8x ini nggak usah dihitung karena dia pangkatnya cuma 1. Yang dihitung cuma yang ini. Ya, karena 2x kuadrat berarti 2 kali x berarti derajatnya ada 2 ya, x-nya 1, 2. Gitu, berarti derajatnya sama dengan 2. Gitu, yang jumlahnya paling tinggi. Nah, sedangkan kita lihat yang C, soal yang C. Ini ada 3x, ada 2y plus 6. Nggak apa-apa, berarti kita ini ada 2 kan? Pertama 3x, yang kedua 2y. Di sini berarti 3 kali x, kalau 2y, 2 kali y. Yang ini derajatnya 1, ya cuma ada x-nya aja. Yang kedua ini derajatnya juga 1, yaitu si y. Nah, karena sama-sama 1, berarti ya udah, kan pilihnya yang derajat paling tinggi. Karena ini kebetulan sama, jangan ditambah ya. Tetap tulisannya derajat paling tingginya sama dengan 1. Gitu ya. Itu untuk contoh soal A sampai C. Ada yang mau ditanya nggak sebelum lanjut lagi ke contoh soal yang D sama E? Nggak ada? Lanjut ya ke soal yang D sama E. Nah, sekarang yang D. Ini kita lihat 10x pangkat 3. Berarti ini pangkatnya ada 3. Yang keduanya plus 2y kuadrat. Derajatnya yang kedua ada 2. Kalau plus 2 kan ini nggak ada hurufnya. Berarti yang dipilih yang pangkat 3 atau pangkat 2? Yang mana? Kalau ini. Derajatnya. Yang pangkatnya 3 apa pangkatnya 2 yang dihitung? Yang paling tinggi ya, yaitu yang pangkatnya 3. Ya udah, ini ditulis aja derajatnya sama dengan 3. Kalau yang Y, karena dia pangkatnya 2, dia nggak dipilih. Karena yang dipilih untuk suku banyak adalah yang derajatnya paling tinggi. Nah, sekarang kita lihat yang E. Min 4x kuadrat plus 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 4. Ini x semua. Ini ada pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Pilih langsung yang pangkatnya paling tinggi. Ya, berarti yang pangkat 4. Berarti derajatnya
sama dengan 4. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada,